Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada materi pertama sudah membahas tentang surat lamaran kerja. Kini kita harus membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Surat lamaran kerja memiliki struktur yaitu pertama ada tanggal surat yaitu Denpasar 12 September 2019. Ini merupakan struktur yang pertama. Pada daerah atau nama asal menggunakan huruf kapital. Pada bulan menggunakan huruf kapital. Biasanya tanggal dan surat ini berada di sebelah kanan atas surat. Yang kedua ada perihal dan lampiran. Ini berada di sebelah kiri di bawah tanggal surat tadi. Ya, jadi perihal itu mengenai apa surat kamu. Jadi ini mengenai lamaran pekerjaan. Lampirannya menggunakan kata ya teman-teman, satu, bukan angka. Satu berkas atau satu lembar. Kemudian ini merupakan struktur yang kedua yaitu perihal dan lampiran. Yang ketiga yaitu kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMKS Perbankan Yaris di tempat. Ini merupakan struktur yang ketiga yaitu alamat surat. Yang kemudian dengan hormat ini merupakan struktur yang keempat yaitu salam pembuka. Selanjutnya yaitu tubuh surat. Tubuh surat terbagi menjadi pembuka, isi, dan penutup. Dapat kita lihat pada contoh yang sudah saya sajikan. Berdasarkan iklan, sampai guru matematika itu merupakan bagian dari pembuka. Adapun identitas saya sampai daftar riwayat hidup itu merupakan bagian isi. Sedangkan pada atas perhatian dan pertimbangan itu merupakan penutup. Kemudian struktur yang keenam yaitu salam penutup. Tadi ada salam pembuka, ini ada salam penutup. Salam penutupnya hampir sama seperti salam pembuka tadi, yaitu dengan hormat atau hormat saya. Kemudian ada yang ketujuh namanya struktur nama pengirim. Nama pengirim yaitu nama kamu saat melamar pekerjaan. Seperti contoh Rentina Desianti SPD, atau dapat saja kamu buat Rentina Desianti aja, nama kamu tanpa ada gelar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan surat lamaran kerja. Kaidah kebahasaannya dapat kita lihat pada struktur yang pertama yaitu pada tanggal surat. Ini merupakan kaidah kebahasaan yang sudah tepat pada tanggal surat ya, karena pada nama daerah atau nama kota awal katanya menggunakan huruf kapital, yaitu Denpasar. Kata huruf D pada Denpasar menggunakan huruf kapital. Nama bulannya juga sudah tepat karena pada September S-nya menggunakan huruf kapital. Ini sudah tepat ya. Yang kemudian perihal dan lampiran. Pada perihal sudah tepat karena ada hal yang dituju atau mengenai apa surat tersebut. Lampirannya juga sudah tepat karena menggunakan huruf bukan menggunakan angka. Sudah tepat. Yang kemudian pada alamat surat. Pada alamat surat belum tepat karena terdapat kata kepada. Kepada tidak boleh ada pada surat lamaran kerja karena kepada merupakan kata preposisi atau kata ganti yang harus diikuti nama orang. Yang kemudian kurang tepatnya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu merupakan juga kata preposisi. Kata sapaan yang harus diikuti oleh nama orang. Beliau, dia, atau ia. Kemudian yang kurang tepat yaitu sekolah. Sekolah merupakan kata yang berlebihan makna karena SMKS Perbankan Yaris sudah menggambarkan bahwa itu adalah sekolah. Kemudian yang kurang tepat adalah di tempat. Maksudnya di tempat apa? Kurang jelas ya. Di mana alamat tersebut harus lengkap ya teman-teman dalam pembuatan surat lamaran kerja supaya surat lamaran kamu tersebut dapat tertuju pada tempat yang tepat. Dapat diperbaiki bahwa yang terhormat titik singkatan ya YTH titik Kepala SMKS Perbankan Yaris. Jalan, pada jalan tersebut menggunakan huruf kapital.
HP utama Asrama Tribrata Duri. Jadi alamat tersebut lebih lengkap daripada di tempat tadi ya. Contoh lain, ini sudah tepat. Contoh lain, yang terhormat Bapak Sudiarto, menggunakan kata sapaan, atau Ibu Diniati. Ada nama yang mendukung dari sapaan tersebut. Jalan dan alamatnya sudah tepat. Kemudian yang terhormat pimpinan PT Tunas Karya. Yang terhormat di sini tidak menggunakan singkatan, tapi tidak menggunakan titik. Pada singkatan menggunakan titik, bila dijabarkan tidak menggunakan titik. Pimpinan PT Tunas Karya, pada PT tidak menggunakan titik. Oke, yang selanjutnya yaitu struktur salam pembuka. Salam pembukanya kurang tepat karena kurang tepatnya pada kata hormat. Hormat merupakan penjabaran dari kalimat yang di depan, tidak menggunakan huruf kapital. Jadi perbaikannya dengan hormat kata kecil atau non kapital diikuti dengan tanda koma. Kaidah kebahasan lamaran kerja selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada tubuh surat. Tubuh surat tadi terbagi menjadi pembuka, isi, dan penutup. Pada pembuka kita lihat kalimatnya, berdasarkan iklan dalam Harian Riau tanggal 10 September 2019, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengisi lowongan kerja sebagai guru matematika. Jadi teman-teman, kamu harus mencantumkan dari mana atau dari sumber mana kamu mendapat info lowongan tersebut dan tanggal berapa. Kamu cantumkan di surat lamaran kerja kamu ya. Jika surat lamaran tersebut informasinya kamu dapat dari iklan atau dari sosial media. Kemudian ada posisi apa yang kamu lamar, kamu cantumkan, karena terkadang perusahaan tersebut membuka banyak posisi lowongan ya, lowongan kerja. Jadi kamu harus mencantumkan sesuai dengan minat kamu atau juga pendidikan kamu. Kemudian pada pembuka tersebut terdapat kesalahan tidak sesuai dengan kaidah pada judul harian tadi. Pada judul harian tersebut hampir kurang tepat karena judul tersebut harus menggunakan huruf miring dan juga huruf kapital. Kemudian pada tanggal 10 September 2019, tanggal 10 itu sudah menggambarkan bahwa itu tanggal. Jadi kata tanggal harus dihapuskan, dapat diganti dengan menggunakan kata pada atau edisi. Kemudian pada tubuh surat dapat kita perbaiki. Adapun identitas saya adalah tidak menggunakan titik 2 karena pada penjabarannya sudah menggunakan titik 2. Kemudian selanjutnya yaitu kata nama, tempat, alamat, pendidikan, awal katanya tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan penjabaran dari kalimat sebelumnya. Dan juga pada fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, fotokopi tes TOEFL, daftar riwayat hidup, pada awal kata tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan penjabaran dari kalimat sebelumnya, bukan kalimat baru ya teman-teman. Pada penutup, atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Atas perhatian sudah cukup, karena dengan perhatian tentu si pejabat atau instansi tersebut mempertimbangkan surat lamaran kerja kamu. Jadi atas perhatian Bapak di sini merupakan kata sapaan, harus menggunakan huruf kapital. Saya mengucapkan terima kasih. Adapun perbaikan tubuh suratnya dapat dilihat pada contoh ini. Ini merupakan contoh yang sudah tepat ya teman-teman, sudah menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. Selanjutnya, struktur yang keenam yaitu salam penutup, yaitu hormat saya dan nama pengirim. Sudah tepat ya teman-teman. Pada hormat saya awal katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian nama orang awal katanya menggunakan huruf kapital. Bisa menggunakan gelar dan bisa tidak menggunakan gelar. Sudah tepat.
Dari penjabaran contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa kaidah kebahasaan surat lamaran kerja yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuai dengan EB atau KBBI. Yang kedua, huruf kapital digunakan dengan pada nama, alamat, bulan, hari, sama nama judul pada koran. Dan juga pada judul nama koran digunakan huruf miring. Huruf kapital tidak dipakai pada penjabaran jenis atau penjabaran dari kalimat sebelumnya. Yang ketiga, surat lamaran dibuat dengan bahasa sopan dan simpatik. Jadi surat lamaran tersebut tidak ada kata yang menyolok atau tidak sopan. Harus bahasanya bahasa sopan dan ada permintaan. Yang keempat, ada penulisan yang rapi dan bersih. Penulisan dapat penulisan tangan dan penulisan ketikan. Pada penulisan tangan dan ketikan harus rapi, sedangkan pada penulisan tangan harus bersih. Yang kelima, ada penulisan yang terhormat. Jika dia singkatan, dia menggunakan titik pada akhir singkatan, sedangkan pada penjabaran yang terhormat tidak menggunakan titik. Demikian materi kita kali ini mengenai surat lamaran kerja, yaitu struktur dan kebahasan surat lamaran kerjanya. Aku minta dukungan kamu nih supaya aku tetap semangat untuk membuat video mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya teman-teman, dan juga share ke sosial media kalian semua supaya aku tetap semangat. Terima kasih buat waktunya, selamat belajar, sampai jumpa.